Ya, ada ibu terlalu aktif, misalnya waktu dia hamil, udah sering bungkuk-bungkuk, ngambilin apa jongkok. Ini kan masih tulang rawan ini janin. Nah, waktu dia nekan begini atau bagaimana, kan tidak tahu posisi bayi di bagian mana. Nah, ini bisa bengkok, bisa patah, bisa bungkuk, bisa segala macam. Atau nomor 4 masih, waktu ibu jalan lagi perutnya besar, terus duduk kena ujung meja. Ibu nggak rasa sakit. Tapi kalau pas kena sensitif bagian bayi itu, dia bisa cacat. Nah, itu dunia kedokteran menulis. Cacat lahir karena ulah manusia. Jadi bukan papa di surga. Maka itu waktu hamil jaga kandungan baik-baik. Oke, sekarang kita lanjut. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya berusaha mempersingkat, tapi ini agak panjang, tapi nggak apa-apa ya saudara ya. Ayo, yang ngantuk makan permen boleh, cepat. 1 atau dicubit, permen cubit, kecil nyubitnya, tapi jangan kasih tahu, tekan kaget gitu. Nah, oke. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Di sini kita menemukan kehebatan Tuhan tentang manusia ini. Ayat 23, 1 Tesalonika 5. Dah. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan berapa bagian? Seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya. Nah, ini kata penting. Manusia itu terdiri dari berapa bagian? Sehingga Papa berkata, semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, ini dia. Dan semoga 1 apa kita? Roh kita, 2 apa kita? Jiwa kita, 3 apa kita? Tubuh kita. Nah, inilah manusia terdiri dari 3 bagian penting, roh, jiwa, dan tubuh. Menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga 3 bagian manusiamu itu terpelihara bagaimana? Sempurna, dengan bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Papa rindu kita semua dipulihkan. Oke, dengan cepat. 3. Roh. Satu-satunya perbedaan yang paling menyolok antara manusia dan binatang adalah roh ini. Tolong buka Kejadian 2 ayat 7. Bacakan. Saudara, Darwin, penemu teori evolusi itu, kalau dia baca Kejadian 2 ayat 7, pasti nggak ketemu teori evolusi. Mungkin kakeknya yang bedes. Tahu bedes itu kera. Ya. Mungkin sehingga dia menemukan itu. Padahal ayat ini jelas. Oke, Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Nah, kalau tidak ada ayat 7 Kejadian 2, maka kita dengan binatang tidak beda, sama. Kenapa sama? Sebab bahan baku fisik manusia dan bahan baku fisik binatang itu bahan bakunya sama. Dibuat dari apa? Debu tanah. Maka itu binatang berdaging, berdarah, bertulang, kita juga berdaging, berdarah, bertulang. Nah, tapi ada ini. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskannya apa? Nafas, menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Siapa itu roh? Kenapa hanya manusia punya roh, binatang gak punya roh? Bukti binatang gak punya roh. Kalau saudara kenal seorang pendeta yang punya anjing setia sekali, pendeta ke gereja, ikut ke gereja, orang semua berdoa, dia diam, gak gonggong, gak apa. Gak mungkin anjingnya minta dibaptis. Jadi binatang itu tidak akan kenal Tuhan, hanya manusia, karena roh ini sadar adanya Tuhan itu roh. Jadi ini bedanya yang paling nyolok. Saudara pernah lihat binatang nyesal atau kecewa? Maka itu kita nggak pernah ketemu kuda bunuh diri, kera patah hati, terus sapi nabrakkan diri ke kereta api, nggak pernah terjadi. Lalu ada monyet gantung diri, nggak ada, saudara.
Binatang itu nggak pernah nyesel, nggak pernah kecewa. Oh, kita lihat ada kucing jalan, ya keliru balik, nggak mungkin. Ada burung terbang, lu keliru balik lagi, nggak ada, saudara. Nah itu saya selidiki, kenapa binatang nggak ada yang kecewa, nggak ada yang nyesel, nggak ada yang pernah salah ambil keputusan, karena mereka nggak punya roh ini. Kita bisa kecewa, bisa menyesal karena kita punya roh. Binatang bisa menangis. Siapa pernah ke bejagalan sapi? Kasian lihat sapi-sapi itu, kalau tahu temannya sudah mati dia itu bisa nangis, betul nggak? Kera-kera yang dibunuh anaknya atau induknya bisa nangis yang ditinggalkan. Anjing bisa rasa sakit sampai melenguh, sapi melenguh, anjing bukan melengking. Bukan begitu, sudah tahu sendiri. Tahu. Tapi ini dia, binatang nggak ada yang bisa tertawa, sudah. Mereka bisa sedih, mereka bisa girang, tapi tertawa tidak. Ayo, pasti baru mikir. Siapa yang pernah tahu binatang tertawa? Ayo. Apa? Monyet. Bukan, monyet itu meringis. Ya, itu monyet. Enggak. Nah, tertawa itu kayak kamu tuh. Itu tertawa. Ada monyet, gitu. Ngompol kamu lihat monyet bisa tertawa. Anjing juga bisa girang. Saudara, kalau kita sayang anjing dan dia tahu kita pulang, dia girang nggak? Lompat sana, lompat sini. Tapi nggak begini, gitu nggak ada. Itu Scooby-Doo ya. Nggak ada binatang bisa tertawa. Saya belajar dari ayat ini. Mengapa hanya manusia bisa tertawa? Karena punya roh. Itu hebat sekali. Dan ada banyak perbedaan lain. Saya nggak punya waktu untuk membahasnya. Tapi ini saya kagum. Tapi sedikit aja supaya suara makin lengkap. Binatang punya kepandaian. Tadi pagi di offset saya bicara soal burung. Aduh, itu kagum sekali. Sampai hari ini saya tuh nggak pernah habis. 3 minggu lalu saya retreat dengan anak remaja di Bali, di daerah Tabanan. Pas itu daerah masih daerah hutan, ada banyak sarang burung manyar yang saya sudah berpuluh tahun nggak pernah lihat. Tahu burung manyar sarangnya kayak apa? Kayak botol gantung. Wah, saya cari ketemu satu yang jatuh. Saya pakai ilustrasi khotbah buat anak-anak remaja. Burung itu hebat, pintar. Binatang itu pintar, maka itu bisa survive. Manusia juga pintar, karena kita punya jiwa, mereka punya jiwa. Kita bisa sedih, mereka bisa sedih. Kita bisa girang, mereka bisa girang. Karena ada darah, kita punya jiwa. Tapi ini yang gak punya. Binatang gak punya intelektual. Apa bedanya intelektual dengan kepandaian? Intelektual itu hanya manusia punya karena roh. Apa bedanya? Begini, nggak ada sapi kursus matematika, kuda belajar bahasa Inggris, betul tidak? Nggak ada. Manusia yang belajar, binatang tidak. Jadi intelektual itu bisa berkembang dan dipelajari. Kalau kepandaian itu natur, itu insting, itu bedanya. Yang berikut, binatang bisa ingat sesuatu, manusia pun bisa ingat sesuatu. Tapi binatang tidak punya memori. Nah ini bedanya. Manusia punya memori. Apa buktinya? Supaya cepat, nggak taruh bertele-tele. Binatang itu nggak pernah tahu, tadi aku melahirkan anak berapa ya, terus mati berapa tadi ya. Ayo, tahu nggak? Nggak tahu. Binatang nggak tahu mana omnya, mana tantenya, Pak Lek Bude. Itu nggak ada yang tahu. Oma opa nggak tahu. Kenapa? Karena nggak punya memori. Kita punya memori. Nah, nanti ini kita akan ketemu pembahasannya. Dipulihkan di bagian apa? Nah, ini bedanya dari 3 yang kita punya. Binatang cuma punya 2, manusia punya 3. Roh ini yang beda. Nah, roh ini yang nggak bisa mati. Jiwa itu bisa mati. Imamat 17 ayat 11. Saudara baca dunia kedokteran, maka akan muncul Imamat 17 ayat 11. Kenapa? Sebelum dunia kedokteran menemukan ayat ini, maka dokter nggak pernah tahu bahwa kalau hidup manusia itu ada di dalam darah. Itu nggak tahu. Zaman dulu kalau ada sakit mana langsung dibelah situnya. Tapi sejak ada ayat ini, Imamat 17 ayat 11, satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahu nyawa semua makhluk ada di dalam darahnya. Maka itu manusia punya darah, binatang punya darah, dan itulah kehidupan.
Maka itu kenapa semua kalau kita ke dokter gigi, pasti periksa darah.